Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh dan jamaah Bapak Ibu yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita bersyukur, alhamdulillah hari ini, pagi ini Allah masih berikan kita istiqomah, diberikan luang waktu, kesempatan untuk terus melakukan ibadah terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini kita masih memasuki bulan Sya'ban. Di pertengahan ya, insyaallah malam nanti kita mengadakan nisfu Sya'ban insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat, dan Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum yang akan kita hadapi bersama. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan curah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di Ali Imran 103 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ali Imran 103. Setelah kemarin kita jelasin tentang masalah orang yang beriman, bahwasanya kita itu dalam keadaan muslim. Itu adalah kunci. Sejelek-jeleknya kita hidup, paling tidak iman jangan copot gitu. Karena kuncinya ya iman itu. Kalaupun maksiat manusia, ya tentu manusia semua ada salah gitu. Tapi kesalahan itu jangan sampai menjadikan iman copot. Karena kalau imannya copot, kesalahan ini fatal banget. Berapa banyak yang tadinya iman ke Allah tapi copot imannya, pada akhirnya su'ul khotimah. Tapi sebaliknya berapa banyak orang pula yang tadinya maksiat ke Allah tapi imannya dipelihara, yang pada akhirnya ternyata baliknya husnul khotimah. Inilah yang perlu dicatat oleh kita. Maka kita sering berdoa ke Allah, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil khair, wa khtim lana bis sa'adah, wa khtim lana bi husnil khotimah, gitu kan. Allah atau kadang-kadang doanya Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Karena akhiran daripada peramalan itulah yang dilihat. Innamal a'malu bil khawatim. Peramalan kita itu tergantung pada akhirnya. Jika akhirnya ternyata itu baik, maka insya Allah akan menjadikan kita selamat. Tapi pada akhirnya ternyata itu buruk, naudzubillah min dzalik, maka inilah yang perlu diwaspadai oleh kita. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Memang asalnya yang dimaksudkan ini adalah kaum Bani kabilah Aus sama Khazraj asalnya. Tapi yang dipakaikan itu adalah bahasanya umum. Berarti al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Redaksi pakai memakai umumnya lafaz, bukan karena khususnya sebab. Maka oleh karena itu kita setiap muslim tentu harus punya cita-cita mati dalam keadaan muslim insyaallah. Lalu kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu ay tamassaku. Berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan cerai-berai. Yang dimaksudkan hablillah itu kan hablun itu asalnya tambang, tali, ikatan gitu. Tapi yang diinginkan dalam bahasa hablu ini adalah dinullah. Atau ada yang menafsirkan adalah Quran. Jadi talinya agama Allah itu adalah agama Allah Islam dan juga Quran. Pegang baik-baik tamassaku itu. Wa'tasimu Quran, wa'tasimu dinillah. Karena yang dimaksudkan itu karena Quran pun juga sama kan. Al-Qur'anu huwa hablullahul matin wa siratul mustaqim. Quran itu adalah hablullah, talinya Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, wa siratul mustaqim, dan Quran itu juga adalah jalan yang lurus. Berarti yang disebutkan hablu itu adalah Quran. Pegang baik-baik itu. Qurannya buka, baca, pelajari, pahami, amalkan. Karena kita ini di dalam Quran itu kan 3 kewajiban tuh. Pertama iqra, kedua adalah i'lam, ketiga if'al. Iqra, baca dulu. Sudah selesai kita baca, sudah terbiasa kita baca, lalu i'lam, ketahui apa yang kita baca. Setelah kita mengetahui itu yang kita baca, baru if'al, kerjakan.
kerjakan apa yang dibaca itu. Karena sejatinya sebuah peramalan itu akan menjadi buah ketika ada amal di dalamnya. Keilmuan itu akan menjadi buah ketika amal. Karena amal itulah yang menjadi buahnya. Pegang baik-baik itu. Semuaan kata Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-cerai. Karena bercerai-berai ini adalah bagian dari perkara yang tidak elok. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan, innallaha yarda lakum salasan. Allah itu ridha dengan kita, senang dengan kita dengan 3 hal. Senang Allah dengan kita. Yang pertama adalah anta ambuduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu senang kita beribadah kepadanya tanpa ada musyrik dengan sesuatu apapun. Senang Allah tuh. Tapi jika kita musyrik, Allah gak senang. Kalau kita durhaka mungkin Allah masih melirik. Tapi ketika kita musyrik, dibiarkannya oleh Allah tuh. Sebodoh amat gitu. Mau gitu, mau gini, biarin aja, diantar aja terus. Itu cirinya orang musyrik begitu. Sekalinya kaya, udah diambil, dikasih kekayaan terus-terusan. Sekalinya sehat, terus aja sehat. Pokoknya diantar aja terus. Supaya apa? Supaya makin tambah-tambah siksa. Nah, Allah senang jika kita ibadah kepada Allah tanpa ada musyrik dengan sesuatu apapun. Yang kedua, anta atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah itu senang kita berpegang teguh kepada agamanya tanpa ada perpecahan. Senang Allah tuh. Berpegang teguh dalam agama, berpegang teguh dalam pegangan hidup yang sama tanpa ada perpecahan. Senang Allah tuh. Dan itu akan terjadi nanti ketika masa-masa akhir. Coba dalam satu keterangan nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin, itu dunia itu akan muslim semua, dan itu hukum Islam itu akan berjalan 100%, dan di situ tidak ada lagi kejahatan tidak ada, yang ada adalah semarak keimanan, semarak ibadah. Itu akan terjadi itu masalah. Kalau sekarang mau tidak mau gitu nih, harus ada aja perpecahan. Wala tafarraqu kata Allah, jangan bercerai-berai gitu. Karena Allah enggak senang. Yang ketiga, yang Allah senang dengan kita tuh wa ayyanasahu min walahillahi amarakum. Wa antanasahu, saling bernasehatan pada orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan untuk memerintahkan kita. Berarti pemerintah. Allah senang kalau kita saling nasihati pemerintah atau orang-orang yang diberikan kewilayahan. Ada bupati salah, kita nasihati gitu. Ada camat salah, kita nasihati. Ada presiden salah, kita nasihati. Ada MK salah, kita nasihati. Dinasehatinya lewat apa? Ya udah, konsekuensinya kayak kita apa sekarang? Yang dibolehkannya bernasihat ke dia kayak apa caranya? Itu kalau dakwah nggak bisa di sana, berarti ya caranya kayak apa? Demo. Kayaknya kayak apa? Nah, itu udah dibenangkan oleh konstitusi, ya begitulah caranya gitu. Kalau caranya kita ini seperti ini, bolehnya seperti ini, ya udah ikutin itu gitu. Itu secara ininya adalah memberikan nasihat. Senang Allah tuh kalau begitu. Makanya ulama-ulama dulu itu jarang masuk di ranah pemerintah, tapi ketika ada salah mereka masuk. Dinasehatinya tuh. Dipanggil tuh pimpinannya, dipanggil khalifah, dipanggil presiden, dinasehatin baik-baik. Dan itu senangnya nerima lagi kalau orang dulu tuh. Kalau orang sekarang malah dipenjara orangnya. Dinasehatin ulamanya malah dipenjara. Ya wis, terus selalu aja dah. Itu senang Allah begitu. Sebaliknya,
Wa yaskhatu lakum salasan. Allah pun benci dari kita nih 3 hal. Allah enggak senang kalau dengan kita nih 3 hal. Yang pertama adalah qila wa qala. Qila mengatakan, wa qala berkata. Apa qila wa qila tuh? Banyak ngomong maksudnya. Allah enggak senang orang itu banyak ngomong. Banyak ngomong maksudnya yang pembualan gitu. Omon-omon. Maksudnya pembualan. Banyak ngomong tapi tidak ada bukti. Ngomongnya selangit gitu. Itu biasanya banyak angin tuh yang begitu tuh. Kebanyakan angin penciptaannya. Bohong aja melulu gitu. Enggak di mana ngomong aja terus. Jangankan di luar, lagi sholat aja ngomong aja terus. Di depan yang ceramah, dia ceramah juga di belakang. Itu Allah nggak senang tuh orang macam begitu tuh. Benci Allah tuh yang begitu tuh. Banyak ngomong tuh. Jadi ngomong itu silakan banyak-banyak ngomong tapi yang manfaat. Tapi kalau nggak ada manfaat ngapain ngomong banyak-banyak. Yang kedua, wa kasratus su'al. Banyak nanya. Banyak nanya itu, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Tapi enggak dikerjain. Banyak nanya. Ini kalau bahasa sekarang itu kila-kila itu perdebatan, itu kan perdebatan yang sia-sia. Kalau perdebatannya untuk mengatakan yang hak atau mempertahankan yang benar, itu boleh. Tapi kalau perdebatannya mempertahankan yang batil, sudah tahu salah lalu dibela gitu, lalu banyak ngomong di situ, nah, ini yang nggak senang ke Allah. Yang kedua, banyak bertanya tapi tidak dilakoni, hanya ngetes saja ke orang tuh tujuannya. Gitu. Ini Allah nggak senang, benci dengan orang begitu tuh. Gitu. Kadang-kadang yang ditanyanya juga nggak senang tuh. Tapi jangan karena ini berhenti bertanya sampean. Bertanyalah. Kalau semasa saya mempersiapkan silahkan aja tanya. Lalu yang ketiga, wa'adha'atul mal. Yang ketiga yang Allah nggak suka dari kita itu adalah menyia-nyiakan harta. Sudah capek-capek cari duit, lalu dihamburkan begitu saja. Dipakai begini merecon itu. Lalu dardo, apa gunanya? Hah? Punya harta banyak, undang artis, lalu suruh joget dengan aurat dibuka-buka. Itu kan nyanyain harta itu. Habis waktu kita. Atau dibeliin perkara yang tidak manfaat gitu. Habislah waktu kita. Jadi Allah tuh benci tuh yang begitu tuh. Banyak harta tapi dihamburin. Tapi sebaliknya Allah senang dengan mereka yang banyak harta tapi dimanfaatin dengan baik. Nah itu Allah senang. Senang Allah tuh begitu. Nah, itulah yang disebutkan dengan wala tafarraqu. Kita sasarnya ke situ sebetulnya. Jadi Allah tuh senang dengan orang-orang yang selalu tidak ada perpecahan. Selalu berpegang teguh dengan agama Allah, tidak ada perpecahan. Senang Allah. Bahkan Allah janji kan, ketika dalam satu negeri itu beriman kepada Allah, Allah tuh kan akan nurunkan barokah. Apa tuh ayatnya tuh, lupa lagi. Apa tuh ayatnya tuh? Zat, apa tuh ayatnya? Lupa lagi Zat. Barokatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna. Itu tuh ayat. Apa tuh awalnya tuh? Lupa lagi sudah. Gurunya aja lupa apalagi muridnya, Pang. Dah. Itu.
Terus wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kalian nikmat Allah 'alaikum yang diberikan atas kalian. Maksudnya itu akumnya yang dimaksudkan itu adalah kaum Aus dan Khazraj asalnya. Allah berikan nikmat kepada mereka itu idz kuntum a'da'a. Padahal sebelumnya mereka itu, sebelum Islam itu hadir kepada mereka, a'daan, bermusuhan. Kaum Aus dengan Khazraj perang-perangan terus-terusan, gak pernah damai. Pokoknya dikit-dikit bunuh gitu. Lalu tiba-tiba setelah datang Islam, mereka damai. Mereka saling pelukan, saling salaman, saling erat, saling bantu bahu-membahu, satu sama lain, mereka kompak. Nah kata Allah, ingat tuh itu nikmat yang diberikan oleh Allah seperti itu. Dulu saling bermusuhan, lalu fa'allafa baina qulubikum. Allah kumpulkan antara hati kalian itu setelah Islam hadir, lalu mereka jadi kumpul. Mereka jadi baik, mereka jadi bertetangga, mereka jadi saling bantu-membantu. Bahkan fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana ay sirtum. Maka jadilah kalian itu, kata Allah, bi ni'matihi ikhwana, disebabkan nikmat dari Allah itu ikhwana, jadi bersaudara. Bahasanya bi ni'matihi pakai ba, disebabkan karena nikmat Allah. Jadi kalau bukan karena nikmat Allah, artinya Islam hadir, gak bakalan mereka jadi saudara. Kita juga sama nih. Kita duduk di sini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat muslim kan. Persaudaraan kita dalam muslim ini mudah-mudahan sampai kiamat insyaallah. Bukan hanya kita kumpul di dunia, bukan hanya kumpul kita di al-alaq, tapi mudahan kita pun juga kumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persaudaraan yang tidak boleh putus. Perbedaan furu'iyah itu enggak jadi masalah. Yang terpenting jangan perbedaan dalam akidah. Satu Tuhan, satu Quran, satu solatan, satu tujuan, satu kiblatan. Jangan sampai satu Quran tapi kiblatnya beda. Karena ada sekarang ini satu Qurannya tapi kiblatnya ke India. Ada orang macam begitu sekarang. Jadi kalau syariat yang beda, furu'iyahnya saja yang beda, itu juga jadi soal, jangan diruncingkan. Hanya jangan karena bedaan antara kunut dengan yang tidak, jangan. Kita jadi keluar dari masjid, nggak boleh. Yang penting sholat bareng-bareng aja dah. Itu. Habis sholat di pinggir kita nggak ada yang kunut, nggak usah diteguri. Apa-apa, barangkali dia memegangnya Imam Malik. Cakep banget tuh Imam Malik yang dipegang, kan keren tuh. Kita juga yang kunut sama juga keren juga. Siapa? Imam Syafi'i yang dipegangnya. Kan keren dua-duanya. Yang enggak keren itu ketika dia enggak sholat subuh. Nah, itu enggak keren. Jadi kalau masalah seperti itu enggak usah diruncingkan gitu. Atau yang baca Sayyidina dengan yang tidak Sayyidina, enggak masalah. Kalau kita mau Sayyidina pakai, enggak mau pakai Sayyidina enggak masalah. Yang penting satu tujuan, satu akidah. Kita saudara gitu. Jangan sampai kita diributkan dengan masalah furu'iyah. Orang lain sudah pada kemana tuh, kita masih ribut aja Sayyidina. Itu. Yang suka tahlil, tahlilan. Yang enggak suka, enggak usah ributan. Ya, itu aja. Jangan enggak suka tahlil tapi dangdutan terus-terusan. Itu tahlil dilarang, dangdutan terus-terusan. Atau sehabis sholat mereka suka wiridan, lalu kita nggak suka wiridan, ya wis, kalau nggak suka pulang aja. Tapi jangan mencaci maki orang-orang yang suka wiridan. Orang baca Allah mantas salam, sampean Allahumma lantas jalan, nggak masalah. Tapi yang penting jangan saling ejek. Ini saudara, sesama Islam. Aku nih kalau diajak debat masalah yang begituan, saya kalau dilihat dulu mana dulu dipersoalkannya. Kalau yang dipersoalkan itu furu'iyah, saya tuh udah ngalah aja dah. Ngalah aja. Kenapa? Karena busa pun dikeluarkan hadis sekalipun, tetap aja nggak bakalan nerima. Begitu-gitu aja dia. Hanya cari pembenaran aja. Maka
Makanya kalau saya kemana-mana selalu bawa kitab. Bisa saja nggak bawa kitab, tapi kenapa bawa kitab? Enak. Kalau ada yang debat tinggal sodorin aja kitabnya. Nih baca sampean. Nih ayatnya. Udah. Gak usah debat gitu. Nih baca. Kalau nggak terima, nih lemparkan ininya bukan saya. Saya bacain doang. Kan enak tuh. Tapi kalau saya nggak pakai kitab, kayak saya yang berpikir, enggak. Tinggal ini aja. Gitu. Jadi persaudaraan ini jangan sampai putus gara-gara sesuatu yang menjadikan purwiyah. Kalau akidah mungkin. Kalau akidah mungkin. Kita adik kakak, beda akidah, selesai. Gak ada lagi urusan tuh. Tapi hak dalam masalah kemanusiaannya tetap saja kan. Makanya kan ada disebutkan ikhwan itu, saudara itu adalah saudara yang disebut seagama, ada saudara sebangsa, ada saudara semanusia. Itu kan disebutnya ablah hubbul watoniyah, hubbul insaniyah, wa hubbul islamiyah. Antara keislaman, antara kenegaraan, bahkan antara kemanusiaan. Kalaupun misalkan tidak se-Islam, paling tidak satu negara, saudara. Kalaupun tidak saudara, paling tidak satu keislaman. Kalaupun tidak satu Islam, satu negara, paling tidak satu kemanusiaan. Kan itu. Saudaranya satu kemanusiaan, sama-sama manusia. Jangan menganggap kita ini lebih hebat daripada yang lain. Sekalipun kita muslim itu lebih baik, tapi tidak diperkenankan pula kita merasa lebih baik daripada yang bukan muslim. Karena bisa jadi mereka yang bukan muslim besok lusa jadi muslim. Sementara kita yang muslim besok jadi bisa jadi besok lusa keluar dari muslim. Naudzubillah min dzalik. Itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal kalian itu kata Allah ala syafa hufratin, berada di pinggir jurang minan nari, dari neraka. Maksudnya itu ketika sebelum Islam itu kan hampir terjadi celaka tuh. Kalau mereka tidak menerima keislaman, selesai itu. Laisa bainakum wa bainal wuqu'i fiha illa an tamutu kuffaran. Tidak antara kita dengan terjunnya ke dalam neraka itu kecuali mati dalam keadaan kufur ketika belum Islam itu. Lalu fa'anqadhakum minha, kata Allah, lalu kalian itu diselamatkan minha, dari itu neraka, dengan iman maksudnya. Setelah tadinya tidak iman lalu diselamatkan dengan iman. Nah itu nikmat. Kita ini tidak tahu arah dari mana tadinya. Kita ada yang beda daerah. Lalu tiba-tiba kita sama-sama kumpul. Kan itu nikmat dari Allah. Lalu kita sama-sama saling sapa, menyapa, saling senyum, bahkan saling bantu satu sama lain ketika ada yang butuh bantuan kita, lalu kita bantu. Padahal asalnya kita siapa? Nah, persatuan ini disatukan oleh Allah, nikmat karena iman. Maka kita tuh ingat-ingat tuh. Sekalipun ada perbenteng celengan, apa tuh perbenteng celengan tuh? Perseteruan maksudnya. Sekalipun ada perseteruan yang tidak menyenangkan kita, lihatlah imannya gitu. Lihat persaudaraannya. Jangan dilihat masalahnya. Kalau dilihat masalahnya terus, nanti nggak bakalan dari sama-sama, nggak bakal nyatu. Banyak masjid yang pada akhirnya bubar gara-gara pengurusnya kelahian. Itu banyak sekali begitu. Itu karena apa? Karena mempertahankan apa yang jadi egonya masing-masing. Tidak dilihat muslimnya, tidak lihat persaudaraannya yang dilihat. Kadang-kadang yang tadinya pengurus masjid begitu sudah ada perseteruan, keluar dari masjid, nggak pernah lagi ke masjid. Itu yang tadinya ketua bahkan itu, nggak lagi ke masjid. Itu jangan sampai masalah begitu itu terjadi. Gitu. Ada satu masjid di Samarinda nih. Itu setiap pergantian pengurus selalu jadi masalah.
Ketika sudah pergantian itu pengurus selalu jadi masalah, itu pengurus tuh nggak ada yang ke masjid lagi semuaan. Nggak ada lagi ke masjid, lewat aja semua, Jumatan aja lewat semua. Ganti pengurus, gitu lagi. Kok tahu Pak Ustaz? Saya pengajian di situ. Sampai akhirnya jengkel juga saya, keluar aja sudah. Lihatin masalah gitu. Enggak saya datangi lagi tuh masjid. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Kadzalika yang demikian itu kata Allah, yubayyinullahu lakum. Allah terangkan untuk kalian ayatihi ayat-ayatnya. Agar apa? La'allakum tahtadun. Agar kalian mendapatkan petunjuk, hidayah gitu. Supaya kita ini akur, supaya kita ini adem ayem lah. Adem ayem bermahrifah roh Cinawi gitu. Enggak ada lagi perbenteng-cengan. Tapi memang ya, kalau masjid itu belum maju, biasanya enggak banyak orang tuh yang pengen. Tapi kalau sudah maju, nah baru di situ tuh banyak pahlawan bermunculan nanti. Pahlawan kesiangan, saya yang berjasa. Itu biasanya begitu tuh. Tapi kalau belum maju, pada ogah tuh jadi pengurus. Nanti kalau sudah maju baru tuh. Itu harus dihindari oleh kita. Satu lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takun, hendaklah ada atau jadi kalian itu minkum daripada kalian ummatun, satu umat yad'una ilal khair, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Yang mengajak kepada kebaikan, umat ini harus ada. Yang tukang dakwah itu harus ada. Jangan sampai dari sekian banyak umat itu enggak ada satupun yang mau dakwah. Harus ada. Karena dengan dakwah itulah Islam akan tersebar. Dakwah itu kan bisa bil qaul, bisa bil hal. Bisa dengan perkataan kalau mampu, atau bil hal dengan gaya perilaku. Bapak kaya raya nih, gak mampu untuk mencetuskan dalil-dalil, tapi bapak berdakwah dengan duitnya, bangun masjidnya, bangun pesantrennya, kirim bantuannya. Itu dakwah bapak tuh. Dakwah bil hal disebutnya itu. Itu biasanya dakwah bil hal itu lebih mahal daripada dakwah bil qaul. Dan itu tidak semua orang bisa tuh. Punya jabatan dakwah dengan jabatannya. Punya kedudukan dakwah dengan kedudukannya. Punya posisi dakwah dalam posisinya. Itu dakwah bil hal. Harus ada tuh. Jangan sampai umat ini kosong dari dakwah. Karena Islam ini tidak akan tersampaikan kalau tidak ada dakwah. Makanya kan mungkin berdasarkan ayat ini ada yang rihlah, keluar dari rumah 40 hari, 2 minggu, 40 hari. Ada yang berapa hari paling banyak? 4 bulan paling banyak. Tiap tahun ada 4 bulan ya keluar. Itu. Asal bininya ridho aja, Bang. Itu. Asal bininya ridho, terus dohiron babatinannya dipenuhi dulu. Itu. Jangan mempersoalkan. Karena mereka dakwah. Ada yang ridho bininya itu, ngomong ridho. Tapi sering datang ke rumah mengeluh, kurus badannya itu. Berarti enggak ridho tuh. Nanti ada sesuatu tuh. Itu dari ikhlah kayak gitu tuh yang sering dilakuin oleh jemaah tabligh ya. Itu biasanya meniru dakwahnya Syekh Ilyas Al-Kandahawi dari India itu ya. Karena beliau itu dulu susah banget di daerahnya itu untuk dakwah itu susah karena selalu dihadang dengan Caidut, terus Amitabh Bachchan gitu. Itu selalu dihadang sama itu. Jadi pemerintahnya tidak mendukung. Akhirnya door to door dia dakwah ketok pintu. Rupanya berhasil tuh. Lalu sekarang diikutin oleh orang. Itu sebetulnya.
Makanya ketok-ketok pintu, orang yang nggak melakukan ke masjid datangi gitu kan. Yuk kita dakwah ke masjid gitu, diajak tuh. Banyak tuh yang mau tuh. Akhirnya wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini haruslah ada orang yang mengajak kepada kebaikan, yang selalu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar-mungkar. Harus ada. Karena bagian dari kita ini harus ada dakwah. Bahkan dalam hadis itu kan disebutkan marra aminkum mungkaron falyughayyir biyadi. Siapa orang yang melihat akan kemungkaran falyughayyir biyadi. Maka gerakan tangan. Malam yastati fa bilisani. Wa lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adzabul iman. Jika kita melihat kemungkaran itu, gerakan tangan, hancurkan itu kemungkaran. Kalau tidak bisa, dakwahi dengan lisan. Tidak bisa dengan dakwah dengan lisan, hati aja dah, ingkar sudah. Cuman lemah iman kalau begitu. Nah, ini bagian dari dakwah nih. Jadi ketika ada kemungkaran, maka kita gerakan tangan. Ada orang mabok, ambil mabokannya, hancurkan oleh kita. Frank depan dia. Weh, cakep tuh, berani nggak? Ada yang lagi judi, hampurkan mejanya. Tuh, oh sok kamu, tak pukul semuaan. Oh, berani nggak? Nggak berani kan? Nggak berani kan? Sama. Makanya yang disebutkan oleh ulama mufassirat tentang masalah hadis itu disebutkan fal yughayyir biyadihi, itu adalah tugasnya mereka yang diberikan mandat oleh pemerintah. Gerakan tangan dia. Siapa itu? Polisi, tentara, Satpol PP, itu Hansip tuh. Itu diberikan kewenangan, kejaksaan. Ada kemungkaran, tangkap mereka. Itu ada perjudian, tangkap mereka. Sekarang kenapa Pak Ustadz nggak lagi ditangkap? Kenapa? Karena dia yang main. Kalau dia yang main kacau. Harusnya dia itu nangkep orang. Nah sekarang dia sendiri yang mainnya. Siapa yang nangkep? Jadi itu mereka itu diberikan kekuasaan karena mereka sudah diberikan mandat oleh negara untuk ngurusi itu. Jadi kalau mereka nembak sekalipun gak jadi soal mereka. Nah kalau kita ada perjudian, kita pukuli orangnya, lah jadi masalah kita, karena kita nggak ada kekuatan. Maka pasrahkan fal yughayyir biyadihi itu bagi mereka mandat dari pemerintah. Yang kedua, fabilisani, sampaikan dalil, sampaikan dakwah. Nggak bisa, karena memang nggak bakal mampu, maka serahkan ini ke ulama. Yang ngomong masalah dalil adalah ulama, kiai, kepala tuan guru tuh. Tugasnya mereka ngomong. Kalau mukulin nembak itu polisi, bukan kiai. Tapi kalau polisi nggak mau nembak, nggak mau menangkap, polisi itu ya udah kiai yang mukul, gitu. Itu tugasnya kiai itu ngomong dakwah kemana-mana, karena memang tugasnya. Gitu. Jadi jangan disalahkan kalau kiai itu bawel atau apa, karena memang tugasnya ngomong. Nah kalau dua-duanya itu tidak jalan, lalu paling tidaklah ingkar aja dah, gak senang dalam hatinya, cuman lemah iman kalau gitu, paling tidak seperti itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah lahumul muflihun, mereka adalah orang-orang yang bahagia, diberikan keuntungan oleh Allah ketika mereka itu mau seperti itu, amal ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas tuan guru untuk menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar, kita semua. Bahasanya ummatun wal takum ummatun yad'una ilal khair. Umat, siapapun dia yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka berarti punya tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada yang mungkar di situ, maka jangan panggil saya, Bapak aja jangan sampaikan. Ngapain datang-datang ke Bengkuring jauh-jauh? Itu Ustaz, tolong dakwahin itu. Jadi ada maksiat. Nah, enggak, Bapak saja. Itu adalah cukup bagian dari dakwah semua, insyaallah.
wala takunu kalladzina tafarraqu wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah dulu lah. Masih panjang nih soalnya nih ada firqah yang 72 nanti. Kita bahas nanti insyaallah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup ya. Terima kasih. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.